aspek penting pada tahapan perkembangan, yakni perkembangan kognitif yang menyangkut kemampuan pada individu dalam berpikir lebih kompleks dan kemampuan penalaran dalam memecahkan suatu masalah. Perkembangan secara kognitif sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir pada manusia atau individu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Jaya Ismono dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun angkatan 2020 Universitas PGRI Ulanegara. Sesuai dengan tema terkait, saya akan melakukan wawancara dengan seorang mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan tahun angkatan 2020 Universitas PGRI Ulanegara, yaitu Hamdan Syaifuddin, untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dewi Masito. Piaget adalah seorang ahli sekaligus pakar psikologi yang berkebangsaan Swiss yang memiliki ketertarikan dengan penelitian perkembangan kognitif pada manusia. Piaget mengajukan teori tentang perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses-proses penting, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam urutan 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensomotorik, yang kedua adalah tahap pra-operasional, yang ketiga adalah tahap operasional konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap operasional formal yaitu tahapan yang dimulai dari umur 12 tahun ke atas, yang mana anak sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Ciri-ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, deduktif, induktif, serta logis dan probabilitas. Di dalam tahapan perkembangan, menurut para ahli psikologi, setiap individu, setiap manusia, setiap makhluk pasti akan melewati suatu kendala yang menghambat proses tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang akan menimbulkan suatu problematika yang dimulai dari awal kehidupan hingga akhir untuk usia. Berikutnya saya akan terjun mewawancarai untuk mengambil sebuah sampel problematika tentang perkembangan kognitif dari Hamdan sebagai narasumber yang kemudian akan saya analisa lebih lanjut untuk menemukan titik solusinya. Oke Hamdan, terima kasih waktunya udah datang. Saya ingin mewawancari kamu. Nah, saya kan kenal kamu sejak SMA sampai di perguruan tinggi. Dan saya kenal kamu sebagai orang yang pintar, aktif, cakap dalam berbicara, mudah bergaul. Apa sih yang memotivasi kamu? Atau emang sifat bawaan? Ada dua hal, keturunan dan motivasi diri. Kalau keturunan memang almarhumah ibu saya itu dari kecil sampai dia bisa sarjana pendidikan, terkenal, pintar, cerdas, aktif, tangkas, dan selalu menjuarai berbagai lomba. Nah, hal itu yang memotivasi diri saya untuk mengikuti jejak beliau. Sehingga dari kecil saya sudah dibimbing dan dibina untuk lebih fokus dan memperhatikan prestasi akademik agar memiliki background pendidikan yang berkualitas di masa depan. Sehingga saya semangat untuk selalu menampilkan dan mempersembahkan yang terbaik di setiap kesempatan apapun itu. Oke. Kalau misalnya di dalam kelas, di dalam ranah diskusi atau presentasi, tidak lepas dari cara berpikir, kamu menyelesaikan masalah, kamu mencari solusi, kamu itu tipikal orang yang bagaimana dalam berpikir atau memecahkan suatu masalah? Ada dua. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving. Karena saya tipikal orang yang kepo atau penasaran dengan hal-hal yang baru, ketika saya dihadapkan sebuah masalah atau studi kasus, saya lebih suka menganalisis dan menelaah variabel-variabelnya terlebih dahulu. Dari situ saya bisa menemukan permasalahannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, rumusannya seperti apa, sehingga saya dapat memberikan alternatif penyelesaian dalam menanggapi kasus tersebut. Sehingga saya tipikal orang yang kritis dan problem solving. Critical thinking-nya. Kalau misalnya dalam proses kamu memahami materi atau kamu belajar, gaya belajar yang gimana yang kamu suka untuk lebih bisa paham, untuk cepat paham dengan materi tersebut? Ada tiga. Yang pertama itu audiovisual. Jadi saya tuh lebih suka mendengarkan dan melihat. Yang kedua itu saya lebih suka belajar di keadaan yang sepi, yang jauh dari keramaian. Dan yang terakhir, saya tuh lebih suka membaca literasi, jadi lebih mengasah saya untuk menemukan sebuah kosakata yang belum saya ketemui sebelumnya. Jadi kayak lebih melatih saya mendapatkan ilmu baru gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya faktor apa yang paling berpengaruh dalam prosesmu berpikir yang menghambat? Oh, yang menghambat. Kalau menghambat itu sebenarnya saya itu tipikal sensitive heart. Jadi kalau misal ada kata-kata yang menyakitkan di hati, yang bisa bikin saya down dan patah semangat, nah itu kadang saya suka modiar gitu pikiran saya. Kayak ketika saya fokus sedang belajar,
atau sedang membaca terus ada omongan yang nggak enak gitu, nah itu bisa membuat saya nggak fokus. Oke. Nah kan sekarang kita itu lagi wawancara tentang proses kognitif, di mana proses kognitif itu berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menyangkut kemampuan penalaran. Nah kamu ada nggak sih sebuah kasus, misalnya yang apa-apa yang membuat kamu itu prestasinya menurun atau belajarmu itu jadi nggak fokus gitu? Oh iya, pernah dulu waktu SMP ketika saya diamanai, saya mau diikutkan lomba summering oleh guru bahasa Inggris saya sudah belajar dan sudah istilahnya Kak menyiapkan berbagai banyak hal untuk menuju kompetisi tersebut. Namun di H-1 tiba-tiba guru saya itu menggantikan posisi saya dengan teman saya yang saya anggap kemampuan dalam bahasa Inggrisnya itu lebih bagus saya daripada dia. Nah saya kecewa, disappointed, yang membuat saya ketika di setiap pelajarannya beliau itu kayak nggak mood gitu loh, nggak konsentrasi, nggak fokus, sehingga membuat prestasi akademik saya khususnya di mata pelajaran tersebut menurun. Terus sebagai kamu sebagai seseorang yang paling paham akan dirimu, yang mengerti kebutuhanmu, kamu itu apa sih solusinya dari permasalahan kamu sampai saat ini untuk kamu bertahan sampai sejauh ini? Karena saya tipikal orang yang sensitif, jadi saya kalau misal sudah diamanai, sudah dipercayakan untuk mengemban sebuah tugas, entah itu sebagai representatif lomba atau sebagai pembicara di sebuah event, paling enggak saya tuh butuh yang namanya full of support system. Ketika around of me, lingkungan sekitar saya mendukung banget kepada saya, maka saya akan bisa memberikan yang terbaik, maksimal dan perfeksionis. Oke Hamdan, tadi kan udah dijelaskan tentang studi kasus kamu. Nanti saya akan memberikan kesimpulan dan juga solusi di akhir video. Nanti saya akan memberikan kamu link YouTube ini ya. Makasih waktunya. Sama-sama Kak Angel. Nah, saya telah mendapati poinnya bahwasannya sedari awal saya mengenal Hamdan sebagai seorang yang pintar, aktif, cakap dalam berbicara, mudah bergaul, dan yang mendasari adalah faktor keturunan dari almarhumah ibunya yang kemudian memotivasi dirinya untuk melakukan pencapaian-pencapaian hebat lainnya. Dia adalah critical thinker yang memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi secara sistematis dan operasional, serta berpikir kombinatoris sehingga ia pun dikenal sebagai problem solver yang benar-benar ilmiah. Namun dia memiliki sensitive heart, di mana sifat ini timbul jika ada perkataan yang menyinggung dan membuat pikirannya kacau. Ada salah satu problematika yang Hamdan ceritakan, yakni ketika SMP dia diamanahi oleh guru bahasa Inggrisnya untuk mengikuti summering competition, dan dia sudah mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Namun ketika sehari sebelum lomba dia digantikan oleh temannya tanpa alasan yang jelas, di mana membuat Hamdan kecewa dan prestasi akademiknya menurun, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dia juga kehilangan konsentrasinya dan tidak fokus di dalam kelas. Hal ini juga disampaikan melalui teori yang relevan dari Piaget, bahwa setiap organisme yang ingin melakukan suatu adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungannya, maka ia harus mencapai keseimbangan atau equilibrium, yaitu antara suatu aktivitas individu terhadap lingkungannya atau asimilasi, dan aktivitas lingkungan terhadap individunya atau akomodasi. Supaya ekuilibrasi dapat terjadi antara individu dengan lingkungannya, maka peristiwa-peristiwa asimilasi dan juga akomodasi harus terjadi secara selaras, bersama-sama untuk saling melengkapi rancangan konsep equilibrium atau keseimbangan esensial. Pada definisi Piaget tentang kecerdasan merupakan bentuk equilibration. Equilibration dapat diartikan sebagai restitusi untuk gangguan eksternal. Juga berdasarkan pendapat John Locke, taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Namun, faktor kematangan juga berpengaruh dalam keseimbangan emosional anak yang belum bisa dikatakan stabil. Untuk menindaklanjuti kasus ini, Hamdan, saya harapkan kamu berada dalam fase ikhlas untuk permasalahan yang telah kamu alami. Kamu sudah menginspirasi banyak orang di lingkungan sekitarmu. Kamu lebih dari seorang juara dan sejatinya kamu adalah motivator juga inspirator. Untuk hal-hal yang membuatmu kecewa, jangan sampai membuatmu menyerah, karena yang indah datang setelah luka parah. Teruslah belajar dan berproses, karena orang sukses adalah dia yang selalu memiliki goals untuk menjadi lebih sukses dan tidak akan berhenti pada titik kesuksesan tertentu. Semangat dan abaikan penilaian orang lain terhadapmu. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to